Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan pagi? Oke. Sudah mandi? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita belajar mengenai materi apa? Aku Citra Allah yang unik. Iya. Ini bab yang pertama ya. Untuk kelas berapa? Kelas 7 ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran ini, Ibu minta salah satu murid untuk berdoa untuk mengawali pembelajaran ini. Untuk Setia kami persilakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar, dan Tuhan menyertai kami. Berilah kami kepintaran dan kesehatan supaya kami dapat belajar dengan giat. Terima kasih Setia untuk doa pembukanya. Oke, sebelumnya Ibu absenkan dulu ya. Brigita, Setia, Carmila, Joyce, Ado, Wahyu, Padi, Agung. Oke, ya. Oke. Sekarang kita mulai materi kita, yaitu Aku Citra Allah yang unik. Dari dua kata ini, Aku Citra Allah yang unik, kira-kira apa kata yang paling penting dari materi ini yang kali kami? Aku Citra Allah yang unik. Ada dua ya, yaitu citra dengan unik. Pasti kalian tidak tahu maknanya. Belum tahu ya? Belum tahu. Ya, citra dan unik. Kalau citra itu apa? Citra itu yaitu segambar, serupa, atau apa? Ya, serupa, segambar ya. Kemudian unik. Unik artinya spesial, tersendiri, istimewa. Ya. Jadi dalam materi pembelajaran ini, Aku Citra Allah yang unik mau menegaskan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan tersendiri, beda dengan makhluk ciptaan yang lain ya. Oke, baik. Sekarang Ibu sampaikan yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami diri sebagai citra Allah yang unik, menunjukkan sikap-sikap sebagai keunikan dirinya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti citra Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu mensyukuri dan mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pengalaman hidup dan dalam kitab suci.
yaitu Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kemudian kriteria pencapaian pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu merumuskan arti citra Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap-sikap sebagai keunikan dirinya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkategorikan ciri-ciri yang menjadikan seorang unik. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah yang unik sehingga merasa bangga atas dirinya sebagai perempuan dan laki-laki. Oke. Sekarang Ibu mau tanya untuk pertanyaan pemantiknya. Pertama, apa yang dimaksud citra Allah tadi? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Citra Allah. Ya, oke. Rupa atau segambar. Ada yang lain? Mirip ya, sama mirip ya. Jadi keistimewaan dari kita sebagai citra Allah itu apa dengan makhluk ciptaan lain? Manusia itu memiliki akal punya akal budi, apalagi punya pikiran, apalagi punya perasaan. Kemudian manusia itu diciptakan dengan etika, moral dan lain sebagainya. Ya, itu beda dengan ciptaan yang lain. Makanya kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah, unik dari ciptaan yang lain. Yang kedua, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Ayo, coba kalian bayangkan kalau Allah menciptakan semuanya perempuan, apa yang terjadi? Tidak ada generasi lagi, ya betul. Apa lagi? Kalian bayangkan? Atau lagi perempuan semua di dunia ini kalau Tuhan ciptakan semua perempuan? Apa yang terjadi kira-kira? Oke, tidak bisa berkembang. Betul, di Alkitab ya, Kejadian bab 1 itu ayat 26 sampai dengan 28. Apa lagi? Tidak bisa berkembang, tidak ada generasinya. Apa lagi? Akan terjadi namanya kepunahan. Tidak ada yang meneruskan, beranak cuculah katanya di Alkitab ya. Oke, baik, itu untuk pertanyaan pemantiknya. Nah, di sini ada sedikit kasus atau Ibu ambil sebuah cerita yang ada hubungannya dengan aku cipta Allah yang unik. Jadi di cerita kasus pertama ini, Ferdinand sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai teman-temannya, ia memaksa orang tuanya untuk memberikannya pakaian yang bermerek. Tahu lah baju bermerek. Nah, kemudian bahkan menuntut uang jajan yang banyak. Siapa di antara kalian yang seperti itu? Ada? Oh ada. Nah itu tidak boleh lagi ya. Nggak boleh. Ya itu kurang baik ya dilakukan seperti itu. Kemudian bahkan menuntut jajan yang banyak. Pertanyaannya dari Ibu, apa tanggapan kalian terhadap sikap Ferdinand itu? Tanggapan kalian apa? Ya, tidak baik. Apalagi? Ya, angkat tangannya. Kalau teman kalian seperti itu di kelas, apa yang kalian lakukan? Apalagi? Menasihati, ya, memberi masukan yang baik, memberi pengarahan
menjelaskannya bahwa itu kurang baik dilakukan, ya. Jadi intinya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan lewat keluarga kita, ya. Jangan menuntut yang lebih-lebih. Apalagi kita masih berjuang, ya. Nanti kalau mau berlebihan, nanti mau ini mau itu, nanti nunggu hasil sendiri. Oke, baik. Kemudian apa yang akan kalian lakukan terhadap Ferdinand itu setelah menasihatinya? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ada? Ayo angkat tangannya dia. Mengajak dia supaya, yang pertama kan supaya dia berubah. Lewat apa? Lewat kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan positif itu seperti apa? Ya, perbuatan baik itu seperti apa? Ya, ikut ke gereja, ikut kegiatan Pongka, ikut kegiatan apa lagi anak-anak ini? Rosario yang pada saat ini kita adakan, ya. Berdoa lingkungan, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah yang positif, sehingga mengacu dan mengubah pola pikirnya yang tidak bersyukur dengan keadaan keluarganya, supaya dia tidak usahlah berlebihan. Jadi intinya dia harus belajar bersyukur dengan yang ada, tidak usah bersaing, tidak usah melihat punya orang, harus seperti itu, ya. Oke, kasus yang kedua. Nah, kalian lihat. Nah, di sini Maria itu sesungguhnya anak yang pandai. Nilai rapot sejak SD selalu bagus. Tetapi setiap kali bercermin, ia merasa wajahnya tidak secantik teman-temannya. Pun pula merasa warna kulitnya terlalu gelap dibandingkan teman-temannya. Itulah sebabnya di sekolah ia jarang bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, itu berarti intinya dia merasa minder, tidak percaya diri. Pertanyaannya, apa tanggapan kalian terhadap sikap Maria itu? Angkat tangan. Apa yang harus kita yang kalian lakukan? Tanggapannya? Harus bersyukur apa yang kita miliki. Harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Apa lagi? Ada yang lain? Ada lagi yang lain, ya? Jadi Tuhan memberikan kita seperti ini, fisik kita, mata, hidung, dan lain sebagainya, itu sudah sempurna, ya. Tuhan pergunakan mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya itu digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau gelap atau hitam atau putih atau keriting atau lurus, itu bukan jadi sebuah masalah. Tetapi kita diajak oleh Tuhan untuk mensyukuri yang Tuhan berikan. Seperti yang ada di berita itu, Ibu lihat, yang sudah lumayan hidungnya sedikit, ya mancung ke dalam sedikit, itu dioperasi. Matanya yang bulat dibuat sipit, yang sipit dibuat bulat, dagunya yang kurang lancip disuntik. Habis itu apalagi pipinya supaya tiris disuntik, apalagi yang laki-laki mau jadi perempuan operasi dan lain sebagainya. Berarti itu orangnya tidak bersyukur, ya. Padahal kita ini sudah sebagai citra Allah yang unik, Tuhan sudah berikan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kadang-kala kita belum bersyukur, oke? Ya, itu. Jadi dalam kasus ini intinya dia minder. Berarti Maria ini minder, kurang bersyukur, dan tidak bisa menerima diri apa adanya, gitu. Itu tidak baik, ya, kita lakukan. Jadi apapun yang Tuhan berikan ini, kita sudah ada kaki 2, tangan 2, mata 2, hidung 1, mulut 1, itu sudah bersyukur luar biasa.
mata untuk melihat, hidung untuk bernapas, telinga untuk mendengar. Itu semua ada fungsinya ya. Jadi intinya kita belajar bersyukur dengan yang Tuhan berikan. Oke. Nah, di sini ada foto-foto ya tentang keunikan atau ciri khas masing-masing orang berdasarkan sukunya. Kalau dari foto yang pertama itu dari mana kira-kira? Hah? Dari Papua, berarti bagian timur ya. Itu ciri khasnya, mereka bangga sekali kan? Lihat itu, malah mereka pakai ciri khas mereka topi, kalung, kemudian mereka kasih antik-antik di badan mereka, mereka tiup itu kerang besar itu ciri khas mereka. Mereka bersyukur gitu. Mereka tidak minder dengan rambut keriting, kulit yang agak coklat dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah minder karena itu sebuah keunikan ya. Oke, yang kedua lihat ini. Nah, ini itu kurang lebih nih. Tapi di sini ada bedanya sedikit-sedikit, agak sedikit cerah matanya. Di sini sipit. Ini dari mana ini anak-anak? Kira-kira nak? Dari Kepulauan Riau ya. Oh, itu ciri khas punya mereka ya. Yang kurang lebih lah kayak kita Kalimantan juga ya. Itu mereka dengan bangganya menggunakan aksesoris yang ada, kemudian bersyukur dengan keunikan yang mereka miliki. Nah, yang ini dari mana kira-kira anak-anak? Kalimantan. Ciri khasnya di mana? Di bajunya. Oke ya, itu ciri khasnya. Ya itu. Nggak ada yang dipermak-permak kan wajahnya asli. Nah, tidak ada yang dioperasi hidungnya dan lain sebagainya. Itu berarti mereka bersyukur dengan ciri khas yang mereka miliki berdasarkan suku yang mereka tempati. Oke, sekarang di sini kalian buka bawah kita, ya, buka Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Siapa sudah menemukan silakan maju ke depan untuk membacanya. Oke. Angkat tangannya yang sudah menemukan. Oke, nah ya, safety ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Mau diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Terima kasih Seti. Yang kedua dari Efesus bab 1 ayat 3 sampai 9. Ayo, Efesus bab 1
ayat 3 sampai dengan 9. Sudah ada yang menemukan? Sudah ada? Efesus bab 1 ayat 3 sampai 9. Sudah? Efesus bab 1 ayat 3 sampai 9. Ada? Sudah? Sudah ada? Ya, siapa yang mau maju? Efesus bab 1 ayat 3 sampai 9. Ya, sudah ketemu langsung ya. Ya, Joyce. Ya, silakan maju. Ya, dibaca. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikasih karuniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Terima kasih Joyce. Ya, sekarang Ibu minta kalian lihat, ini ada video ya. Tugas kalian menyimak dan melihat makna dari cerita dari video ini ya. Banyak di antara kita yang merasa sedih karena merasa rezeki kita kurang, ataupun minder karena kalah sukses dibandingkan teman-teman, lingkungan, dan sebagainya. Kita sering lupa bahwa sehat pun sudah merupakan pemberian dari Allah. Di episode kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki tapi bisa sukses. Iya, benar. Beliau bahkan tidak punya tangan dan kaki. Ini bukan disebabkan kecelakaan. Nick terlahir tanpa tangan dan kaki. Kondisi ini disebut tetra amelia. Dokter dan orang tuanya terkejut ketika Nick lahir karena kondisi ini tidak terdeteksi pada saat kehamilan. Kalau ada penonton di sini yang mikir, itu ibunya kali jatuh pas hamil atau minum obat penggugur kandungan atau apa, jangan mikir begitu. Ibunya tidak mengalami kecelakaan kok, dan juga tidak meminum obat apapun ketika hamil. Maha Kuasa. Nick bercerita bahwa saking ekstrim kondisinya, tidak ada yang berani memberi bunga ataupun mengumumkan kepada orang tuanya. Pada awalnya, orang tuanya sangat sedih dan berkabung karena anak laki-laki
laki-laki pertama mereka cacat dan tidak bisa diobati. Nick ini benar-benar tidak memiliki tangan dan hanya ada 2 jari mungil di kaki kirinya. Hanya itu saja yang dia punya. Butuh waktu sekitar 4 bulan sampai akhirnya orang tua Nick bisa berdamai dengan kenyataan bahwa Allah menitipkan anak berkebutuhan khusus kepada mereka. Dan mereka belajar menyayangi Nick apa adanya. Nick mengatakan orang tuanya bilang dengan terus terang bahwa mereka tidak tahu apa yang bisa Nick lakukan. Jadi ya coba aja deh, jangan terlalu banyak dipikir. Dan ternyata meskipun tanpa tangan dan kaki, Nick bisa melakukan banyak hal yang biasa dilakukan orang lain. Misalnya main bola, main di pantai, main skateboard, berenang, dan sebagainya. Ya dia terpaksa menggunakan kursi roda khusus sih dan mendapatkan banyak bantuan dari orang lain dalam kesehariannya. Tapi ini tidak menyerah. Sayangnya tidak semua orang mendukung. Pada usia 10 tahun, Nick bahkan mencoba untuk bunuh diri karena dibully sangat parah di sekolah. Akan tetapi usaha bunuh dirinya itu gagal. Nick berjuang untuk bisa mengerti apa sih hikmahnya kondisinya kok seperti ini. Sampai akhirnya ketika dia SMA, seorang tukang sapu bilang, "Kamu orangnya pandai ngomong ya, pasti cocok deh jadi motivator." Awalnya Nick tidak percaya diri, tapi kemudian seperti apa nasihat orang tuanya, coba aja deh, jangan terlalu banyak dipikir. Dan akhirnya dia mulai memberikan sesi motivasi. Dari yang awalnya hanya didengarkan 6 orang, bertahun-tahun kemudian penonton paling banyak live-nya adalah 800.000 orang. Dari yang awalnya hanya jadi pembicara di aula sekolah, lama-lama Nick mengadakan sesi bahkan di stadium, udah kayak konser aja deh. Pada saat video ini direkam, Nick bahkan sudah travel ke 60 negara hanya untuk memberikan ceramah dan sesi motivasi. Banyak orang yang tersentuh dan menangis pada saat Nick memberikan speech-nya. Saya termasuk juga salah satunya. Karena kalau orang tanpa tangan dan kaki seperti dia bisa bersemangat menjalani kehidupan, tidak ada alasan untuk orang-orang sehat seperti kita untuk mengeluh. Nick juga banyak memberikan sesi ceramah di sekolah-sekolah dengan harapan bisa mengurangi bully di sekolah, supaya tidak ada lagi anak yang ingin bunuh diri karena dibully seperti dirinya dulu. Selain menjadi motivator, Nick juga mendapatkan uang dari menulis buku. Karena meskipun dia hanya punya 2 jari kaki yang mungil, tapi jari-jari itu sudah sangat terlatih bahkan untuk mengetik di laptop atau mengetik SMS. Jangan salah, 2 jari kecil itu bahkan sampai bisa dilatih menyetir kapal bot atau bahkan menyetir mobil. Tapi tentunya kendaraan-kendaraan tersebut sudah dimodifikasi ya sesuai dengan kondisi Nick. Kemudian sumber penghasilan dia yang lain termasuk juga dari acara TV. Karena kisahnya pernah didokumentasikan di beberapa acara TV termasuk menjadi seri di channel TLC. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, waduh kasihan ya orang cacat gitu, pasti gak ada yang mau. Kata siapa? Takdirnya Nick memiliki istri yang normal. Bahkan saat ini dia memiliki 4 orang anak kandung, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Penghasilan Nick pun cukup untuk membeli rumah yang besar dan indah. Intinya, dia tidak kekurangan apapun meskipun tanpa tangan dan kaki. Memang sih, Nick tetap membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantunya melakukan hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Misalnya mandi, ganti baju, dan sebagainya. Dan dia juga butuh kursi roda untuk kemana-mana. Tapi saya yakin kalian setuju, pencapaian beliau termasuk luar biasa mengingat kondisinya sangat parah. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari ini? Yang kelihatan jelas banget menurut saya adalah jangan menyerah. Meskipun kondisinya seperti itu, Nick ini tidak hanya sekedar mengurung diri di kamar, nangis, tapi dia coba melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang lain. Entah itu main bola, berenang, main golf, dan sebagainya. Saya yakin hal-hal tersebut tidak dia kuasai dalam 1-2 menit. Pasti sering jatuh, tapi dia bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, dan seterusnya. Selain itu, sifat tidak menyerah Nick juga terlihat dari kebiasaan dia mengetik di laptop dan HP hanya dengan 2 jari kaki. Teman-teman coba aja deh sendiri, susah loh. Saya yang normal aja ngetik pakai tangan di HP suka salah-salah.
Apalagi kalau disuruh ngetik pakai jari kaki. Saya sih nggak kebayang ya, Nick itu pasti berlatih lama sekali sampai akhirnya jari kakinya bisa terlatih seperti itu. Kalau dia mudah menyerah, dia tidak akan bisa melakukannya. Kemudian yang saya ambil hikmah dari kisah Nick adalah untuk fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan fokus dengan apa yang kita tidak punya, tapi fokus dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Oke, dia tidak punya tangan dan kaki, dia hanya bisa ngomong. Tapi benar juga ya, dia masih bisa jadi motivator. Meskipun susah karena hanya punya 2 jari kaki, tapi dia masih bisa mengetik buku. Dan kalau dia cuma direkam aja dia bisa. Dan dia juga bisa interview untuk acara TV. Jadinya dia juga bisa mendapatkan uang dari sana. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah Nick ini adalah untuk belajar bersyukur. Di salah satu interview dengan TV Australia di program 60 Minutes, Nick bahkan mengatakan bahwa kalau ada pil ajaib yang bisa membuat kaki dan tangannya sembuh, dia tidak mau meminumnya. Dia merasa hikmah dari kondisinya yang ekstrim adalah sesi motivasi yang dia berikan lebih berdampak pada pendengarnya. Nick juga bersyukur karena kondisi cacatnya bukan warisan genetik dan keempat anaknya bisa normal semua. Dia juga bersyukur bisa punya istri yang menerima dia apa adanya. Duh, kalau melihat beliau ini saya beri Baik, itu tadi ya videonya tentang Nick ya, yang mengalami cacat segi fisiknya sejak lahir. Jadi dari video ini nanti Ibu buat kelompok ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian memaknai makna dari cerita video Nick ini tadi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusikan apa makna dari cerita Nick ini tadi. Oke, silakan diskusikan dulu. Ya, Ibu kasih 10 menit. Oke, sudah ya. Baik, Ibu langsung. Siapa mau duluan? Silakan angkat tangannya. Ya, dari kelompok 2 ya. Ya, oke. Siapa yang mau menyampaikannya silakan maju ke depan ya. Oke. Dengan menonton video tersebut menyemangati kami supaya kami selalu bersyukur dengan fisik yang sempurna kami miliki sehingga tidak ada kata mengeluh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang kelompok 1. Ya, siapa? Ya, Agung ya, bergantian ya. Ibu senang lihat kalian semua berani tampil maju. Ya, nanti siapa yang berani tampil maju nanti ada nilai plusnya dari Ibu. Ya, ayo kelompok 1. Iya, iya. Silakan. Nanti ada nilai plusnya. Yang rajin ada nilainya khusus nanti. Makna dari video tersebut adalah jangan menyerah, jangan minder, terus berjuang karena setiap manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan. Luar biasa dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 3. Siapa? Ya. Kami dari kelompok 3 memaknai video tersebut sangat terkesan sekali dan terharu karena dengan fisik yang tidak sempurna tersebut dia motivator untuk orang lain. Terima kasih ya. Oke. Berarti dari semua yang kalian tonton, yang kalian simak itu sungguh bermakna bagi kehidupan kita ya. Jadi intinya Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing ya.
Dia memberikan kita fisik dan keistimewaan masing-masing. Jadi Allah paling tidak suka kalau kita membanding-bandingkan fisik ya. Oh, fisik dia itu tidak baik. Oh, fisik dia itu seperti ini. Allah sangat marah sekali seperti itu ya. Kenapa? Karena sama jangan juga kita menghina Allah, karena Tuhan Allah sudah menciptakan kita seunik mungkin. Seperti Nick tadi, ada nggak dia menyerah? Awalnya dia menyerahkan, tetapi dia bersyukuri dengan yang Tuhan berikan, yaitu keunikannya itu, sehingga apa? Dia menjadi motivator. Dia punya kelebihan. Kelebihannya di mana? Dia berani berbicara, sehingga banyak orang yang semangat, sehingga banyak orang yang terinspirasi dengan Nick itu tadi. Kedua, kita diharapkan supaya apa? Bersyukur dengan yang Tuhan berikan, yaitu keunikan yang Tuhan berikan. Jadi setiap kita ini pasti memiliki keunikan ya, dan harus kita sadari itu. Nanti itu untuk refleksi kita ya. Yang ketiga, Tuhan mau menginginkan kita lewat kita ini, mau memancarkan bahwa Allah itu sungguh pengasih, Allah itu sungguh baik. Lewat apa? Lewat perbuatan kita dengan orang lain. Kalau kita memusuhi orang, kalau kita tidak berbuat baik dengan orang, berarti kita juga tidak berbuat baik dengan Allah, itu ya. Oke, baik. Untuk refleksinya, aku minta kalian hening sejenak untuk merenungkan sedikit sebagai refleksi kalian sebelum pembelajaran ini berakhir. Yang pertama, bila Allah sudah menciptakanku sebagai pribadi yang unik, sekaligus citra Allah, apakah aku selama ini sudah bersyukur atas keunikanku? Yang kedua, bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, apakah kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan kebaikan Allah? Yang ketiga, bila semua manusia diciptakan unik dan sekaligus serupa dan segambar dengan Allah, apakah selama ini aku sudah menghormati sesamaku, tidak merendahkan atau mengejek mereka? Kemudian untuk aksinya, nanti untuk tugas minggu depan ya, Ibu minta kalian menulis. Ini yang nyata ya, jangan dibuat-buat, jadi yang fakta, yaitu menulis 2 perbuatan yang kalian lakukan sebagai buah-buah tindakan atas pelajaran hari ini. Kemudian serta kapan akan dilakukan. Nah, yang kedua, nanti kalian di rumah, sampai di rumah nanti minta penjelasan dari orang tuanya. Mengapa orang tua kalian memberi nama? Misalnya nanti di sini tadi ada Agung, ada Padli, Wahyu, Ado, Joyce, Kamila, Septia, Brigita. Jadi apa makna dari nama itu? Setiap kita mesti ada maknanya ya. Jadi itu nanti ditulis. Nah, kemudian makna dari nama itu dan ditandatangani orang tua. Jadi setiap kita mempunyai nama Santo dan Santa pelindung. Kalau laki-laki itu Santo ya, kalau perempuan Santa. Jadi nanti ditanya, "Mah atau Pak, kenapa namaku ini? Apa maknanya?" Pasti ada nanti ya. Oke, baik. Di akhir pembelajaran ini
Itu sebagai tugas ya untuk minggu depan. Jadi setiap kita ini sebagai citra Allah, segambar dan serupa dan Allah, maka kita harus saling menghormati sesama manusia. Oke. Dan bersyukur dengan apa yang dimiliki, keunikan kita ya. Oke. Baik, minggu depan tugasnya kita dikumpul, kemudian minggu depan kita masuk materi baru. Oke, untuk semangatnya Ibu minta kalian berdiri dulu untuk sedikit ada tepuk ya, supaya semangat. Kita ada tepuk Yesus ya, ada tepuk Yesus ya. Ya. Tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Oke, ya baik. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yes. Ulang satu lagi, lebih semangat. Ya, hati-hati kakinya ya, ketendang dengan temannya. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini ya dengan doa penutup, Ibu minta salah satu yang laki-laki lagi ya untuk menutup dengan doa penutup. Ibu minta ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Oke, terima kasih ya. Oke, minggu depan kita lanjutkan ya dengan materi baru. Kemudian tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Oke, selamat pagi, selamat bertemu dan semoga kita selalu sehat. Oke, amin.